Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita bersama-sama telah memasuki hampir pertengahan bulan Desember. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan masuk di dalam ibadah Natal atau perayaan Natal atau menyongsong Natal. Bapak Ibu yang terkasih, ini kalau yang saya rasakan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita memasuki bulan Desember, mulai tanggal 1 atau bahkan akhir November, ini di hati ini rasanya Bapak Ibu, mau tidak mau itu akan merasakan atau akan berpikir bahwa ini sebentar lagi Natal, bulan Desember. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Saya percaya semuanya pasti merasakan hal seperti yang saya rasakan. Nah, bermacam-macam pikiran, bermacam-macam situasi di dalam benak kita masing-masing ketika kita memasuki bulan Desember. Apalagi pada saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, tanggal 25 Desember itu akan segera tiba. Kita tinggal menghitung dengan jari saja Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan memasuki Natal, yaitu tanggal 25 Desember. Saudara sekalian, 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh teman dekat saya, dulu teman kuliah begitu. Dia mengatakan bahwa, "Mas, tahun ini aku tidak bisa bergembira, tidak bisa bersukacita seperti tahun-tahun yang lalu." Saya terkejut Bapak Ibu. Kenapa? Saya tanya, saya selidiki. Lah ada apa temanku? Aku baru ada masalah. Rumah tanggaku ada masalah yang sangat berat. Sehingga mau tidak mau pikiranku tidak akan bisa fokus pada Natalan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, teman saya merasakan bahwa tahun 2020 ini di dalam menyongsong kehadiran Sang Juru Selamat, dia dipengaruhi oleh persoalan, dipengaruhi oleh beban yang dia katakan beban itu cukup berat. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita tahu sebetulnya makna Natal atau Natal itu sendiri, sebetulnya adalah suasana Natal itu adalah suasana yang penuh dengan sukacita. Suasana Natal, suasana yang penuh dengan kegembiraan. Tidak ada kekecewaan. Di situ tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, tidak ada beban. Harusnya seperti itu. Tetapi di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari Bapak Ibu, bahkan jujur saja saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Ketika memasuki bulan Desember, bahkan semakin dekat dengan tanggal 25, saya pernah merasakan dan saya pernah mengalami bahwa pada waktu itu saya sudah lupa beberapa tahun yang lalu, memang ada persoalan hidup. Memang ada persoalan yang cukup berat Bapak Ibu. Oleh karena itu, teman saya yang 2 hari yang lalu yang sempat menelpon saya pun juga tidak akan bisa banyak berkomentar. Paling pada waktu itu saya hanya bisa menghibur. Suasana Natal bukan suasana sedih, tetapi suasana Natal adalah suasana sukacita.
teman saya masih bisa mengatakan, saudara, bahwa persoalan yang aku alami ini adalah persoalan yang betul-betul berat, Mas. Sehingga bisa saja orang katakan bahwa Natal ini kegembiraan, Natal ini sukacita, tapi yang merasakan aku. Begitu jawab teman saya, Bapak Ibu. Nah, kita singkirkan dulu persoalan teman saya. Kita berbicara tentang makna Natal, Bapak Ibu. Pastilah kita semuanya merasakan atau yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, pasti Natal itu adalah sukacita. Baju baru, pakaian baru, kita ingin pergi kemana, makanan yang enak-enak, kita mengumpulkan saudara-saudara kita, kemudian kita doa bersama. Itulah sebetulnya, Bapak Ibu, suasana atau sukacita Natal. Nah, oleh karena dalam kenyataan tidak sedikit anak-anak Tuhan memang di dalam situasi Natal itu ada saja persoalan-persoalan. Mungkin persoalan rumah tangga, mungkin persoalan sakit penyakit, mungkin persoalan ekonomi, mungkin di PHK, mungkin masalah pekerjaan, dan banyak sekali persoalan. Sehingga anak-anak Tuhan yang mengalami hal seperti itu, dia merasakan bahwa tidak mampu bersukacita secara penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, juga mengingatkan kepada saya, bahwa sukacita Natal atau ketika kita bersukacita dalam suasana Natal itu bukan berarti sukacita itu tanpa alasan, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang ada di dalam Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan 20 mengatakan bahwa bersorak-sorailah, bersukacitalah dengan segenap hatimu, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Ini artinya, Bapak Ibu, artinya Tuhan itu memang menghendaki, merindukan suasana Natal itu suasana yang jauh dari kesedihan. Suasana Natal harus suasana bersukacita. Oleh karena itu Tuhan katakan, karena itu bersukacitalah. Bapak Ibu semuanya tahu bahwa tahun 2020 ini Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI maupun KWI, menentukan tema Natal tahun 2020 ini adalah Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Tema Natal tahun ini itu diambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Kami bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah atau kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak asing lagi di dalam telinga kita, di dalam hati kita masing-masing. Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika di dalam hati maupun pikiran kita
telinga kita mendengar Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu artinya Tuhan itu menghendaki bahwa Dia tidak akan lepas dari kehidupan kita. Dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita tidak suka, sekalipun kita ada masalah, sekalipun kita ada pergumulan, ada penderitaan, apapun itu bentuknya, Tuhan senantiasa berkehendak, berkeinginan, bermaksud bersama-sama dengan kita. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Tuhan dasarnya adalah mengasihi, mencintai umatnya. Sekalipun saya dan Bapak Ibu semuanya penuh dengan kesalahan, penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di muka sudah saya sampaikan bahwa Natal adalah sukacita. Natal adalah kegembiraan. Karena itu ketika Natal atau suasana Natal itu setiap kita atau ada di antara saudara-saudara kita yang punya persoalan, kita harus yakin dan percaya bahwa semua persoalan, semua masalah, semua beban tetap akan diselesaikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya ketika kita percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi saya katakan bahwa sukacita kita itu mempunyai alasan. Alasannya apa, Bapak Ibu, sukacita kita? Sukacita kita punya alasan bahwa kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus itu mendatangkan pengampunan. Nah, oleh karena itu kita harusnya penuh sukacita. Kita yang sudah banyak kesalahan, kita sering jatuh dalam dosa, kita sering melukai hati Tuhan, tetapi kehadirannya mendatangkan pengampunan. Oleh karena itu, kita layak, kita bersukacita sekalipun ada persoalan, sekalipun ada beban. Saya punya teman juga, Bapak Ibu. Kira-kira 4 tahun yang lalu, teman saya berbaring di rumah sakit, menderita sakit yang cukup berat. Pada saat Natal, dia tetap mampu mengatakan bahwa, "Mas, aku tetap bersuka cita menyambut kehadirannya." Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Sesuatu yang patut kita contoh. Beban atau persoalan itu tidak hanya dialami oleh segelintir anak-anak Tuhan atau beberapa anak-anak Tuhan. Saya pun juga, Bapak Ibu, pernah mengalami. Bahkan pada saat ini pun saya juga punya persoalan. Saya juga punya beban. Tetapi karena saya tahu bahwa kehadiran Tuhan dalam hal ini adalah kehadiran Yesus itu mendatangkan pengampunan terhadap dosa dan salah kita, itu saya lupakan. Saya tetap bersukacita, saya tetap bergembira. Itu yang nomor 1. Kemudian nomor 2, Bapak Ibu Saudara sekalian,
kehadirannya mendatangkan perlindungan. Nah, inilah alasan juga kita tetap bersuka cita di tengah badai kehidupan. Karena Tuhan senantiasa melindungi kita. Sebab Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Kemudian poin yang ketiga, kehadirannya mendatangkan rancangan yang terbaik buat kita. Kehadiran Tuhan mendatangkan rancangan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya seringkali mengalami bahwa sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan, sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah saya rancang, saya planning, tetapi ketika hati dan pikiran saya fokus kepada Tuhan, sekonyong-konyong timbul di dalam hati dan pikiran saya sesuatu yang luar biasa. Karena saya percaya, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu merancang kehidupan kita dengan baik. Itu yang pertama. Jadi makna Natal yang pertama adalah sukacita, damai sejahtera, bergembira. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwa ketika kita masuk bulan Desember, bahwa ketika kita merayakan Natal, menyambut kehadirannya, tidak hanya cukup kita bergembira, kita bersenang-senang, pakai baju baru, celana baru, makan enak, kumpul dengan saudara-saudara kita yang kita kasihi, kemudian kita doa bersama. Jangan sampai kita terjebak dalam suasana-suasana yang sifatnya itu semua adalah keduniawian, Bapak Ibu. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita memasuki bulan Desember atau ketika kita masuk dalam suasana Natal, tepatnya ketika kita memaknai Natal itu sendiri, tidak boleh kita hanya sukacita, bergembira, senantiasa. Tetapi apa, Bapak Ibu? Poin yang lebih penting bahwa suasana Natal itu adalah suasana di dalam Tuhan itu merindukan. Jadi kehadiran Tuhan itu merindukan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, itu kehadirannya adalah kehadiran yang mengubahkan. Apa Bapak Ibu? Kehadiran yang mengubahkan. Mengubahkan apa Bapak Ibu? Mengubahkan kehidupan anak-anak Tuhan masing-masing. Seperti apa? Pertanyaannya. Apa yang diubah? Apa yang perlu diperbaiki? Kehidupan kita, karakter kita, watak kita, perilaku kita, omongan kita, sikap kita kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ini poin yang justru amat penting sekali. Oleh karena itu, tidak ada jeleknya kalau pada saat ini saya berani menyampaikan bahwa Natal tahun 2020 ini adalah Natal yang mengubahkan. Kehadirannya adalah kehadiran yang mengubahkan kehidupan kita. Seperti di dalam Roma, kitab Roma
pasal 12 ayat 2, tadi sore saya kutip Bapak Ibu, ayat itu saya baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, jangan sampai kita tiap tahun merayakan Natal, tiap tahun masuk bulan Desember, tiap tahun masuk dalam suasana Natal, menerima Yesus, menerima Tuhan sebagai juru selamat, di dalam kehadirannya itu sama saja. Artinya tahun kemarin sama saja dengan tahun ini, atau 3 tahun yang lalu sama dengan tahun ini. Itu artinya sia-sia Bapak Ibu. Tuhan merindukan bahwa Natal adalah mengubahkan. Immanuel, Tuhan beserta kita, tidak hanya kita pahami bahwa oh Tuhan itu bersama-sama dengan kita terus. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Tuhan senantiasa bersama-sama dengan aku. Tidak hanya seperti itu di dalam kita memaknai Natal, tetapi lebih dari itu, tadi saya sampaikan bahwa kehadirannya adalah kehadiran yang mengubahkan. Kalau boleh Bapak Ibu, saya berikan contoh yang amat sederhana saja. Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah marah, Bapak Ibu pasti pernah sedih, Bapak Ibu pasti pernah kecewa, Bapak Ibu pasti pernah tidak enak dengan orang lain, atau bahkan membenci. Itu satu hal yang manusiawi Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan yang baru saja saya baca, berubahlah. Sehingga manusia roh kita harus berubah. Kemarin atau biasanya tiap hari kita marah-marah. Tetapi tahun ini, Natal ini, kehadiran Tuhan bulan Desember ini, aku harus mampu mengurangi kemarahanku. Kalau biasanya sehari marah 5 kali, tahun ini atau mulai saat ini dikurangi. Mau marah atau kalau jatuh lagi marah hanya 4 kali saja. Besok pagi 3 kali. Besok pagi lagi tinggal 2 kali, dan seterusnya. Itulah perubahan Bapak Ibu. Kalau semula Bapak Ibu Saudara atau saya sendiri mungkin pelit kepada orang lain, pelit kepada sesama, suasana Natal tahun ini, Natal yang mengubahkan. Semuanya harus kita ubah. Semuanya harus kita ubah. Dari situ kita akan merasakan kedamaian. Kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan sungguh nyata bahwa sukacita di dalam manusia roh kita semakin lama akan semakin terbentuk, sehingga kita betul-betul merasakan sukacita sekalipun ada badai kehidupan yang menerpa di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saya dan Bapak Ibu semuanya mampu melakukan seperti yang Tuhan ingatkan malam ini atau pagi ini kepada saudara sekalian lewat saya, pastilah hidup kita senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan telah mengingatkan kepada kami, anak-anak-Mu semuanya, lewat hamba-Mu.
Kiranya Tuhan memampukan setiap anak-anak-Mu di dalam kami semuanya menyongsong kehadiran Tuhan. Benar-benar kami mampu merasakan sukacita. Kami mampu merasakan kegembiraan yang luar biasa. Sukacita dan kegembiraan yang dari Tuhan saja. Bukan sukacita atau kegembiraan dari dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi Tuhan mampukan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya sekelumit firman Tuhan yang mampu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya semuanya akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.